Selamat malam para pendengar. Saya Prater Selolama Tapo SPD. Malam hari ini saya bawakan satu tema tentang solidaritas Albert Camus yang saya gali dalam novel Sampar. Tema ini menarik karena sesuai dengan konteks kita saat ini. Dunia tengah dikepung pandemi COVID-19. Dan saya tiba-tiba teringat tentang novel ini, novel Sampar. Judul asli dari novel ini dalam bahasa Prancis itu La Peste. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Mendiang NH Dini menjadi judul Sampar. Karya ini menghantar Albert Camus meraih Nobel pada tahun 1957. Situasi yang digambarkan kamu dalam novel Sampar persis sama dengan situasi kita saat ini, situasi di tengah kepungan pandemi COVID-19. Itu ada penolakan, ada kesedihan, ratapan, ketidakjelasan hidup, pengejaran keuntungan yang kita lihat kasus terakhir dari kasus Luhut. Itu persis sama dalam novel. Sehingga baiklah bagian ini, bagian awal, saya perkenalkan dulu Albert Camus, profil dirinya, dan juga beberapa karya yang ia tulis. Selanjutnya baru saya akan kenalkan novel Sampar secara khusus untuk kita gali lebih jauh tentang solidaritas yang ditemukan dalam novel Sampar untuk kita relevansikan ke dalam situasi kita saat ini. Baiklah, di awal ini saya uraikan dulu, kenalkan kepada para pendengar semua tentang profil pribadi Albert Camus dan juga kekhasan pemikirannya. Albert Camus itu seorang sastrawan dan juga seorang filsuf yang digolongkan sebagai penganut eksistensialisme. Filsuf abad ke-20, lahir di Mondovi, Aljazair pada tanggal 7 November 1913 di tengah-tengah kemiskinan. Dia berasal dari keluarga pekerja buruh di Aljazair dan melewatkan masa kecilnya itu dalam kemiskinan. Seorang yang sederhana. Ayahnya seorang alastian dan ibunya itu bekerja sebagai juru sapu kantor di salah satu kantor untuk menghidupi anak-anaknya. Kamu punya saudara dan saudari dan mereka tinggal bersama dengan orang tuanya. Ayahnya itu meninggal dalam perang dunia pertama, lalu mereka hidup bersama dengan nenek dan keluarga dari ibunya. Dia masuk sekolah dasar di tahun 1918 dan di usia itu dia sudah didiagnosa sakit tuberkulosis, dan menurut catatan-catatan yang ditulis tentang kamu itu Camus menolak itu diagnosa itu karena dia mau berjuang untuk bertahan hidup, tapi diagnosa terhadapnya itu bahwa dia akan mengalami suatu kenyataan bahwa dia akan mati karena penyakit itu, sehingga nanti mempengaruhi pemikirannya tentang absurditas. Kamu masuk sekolah menengah atas, lalu selanjutnya belajar tentang filsafat dan pemikiran-pemikiran lain, tapi di masa itu oleh karena penyakitnya dia tidak diizinkan untuk ikut sekolah, ikut ujian, sehingga dia sendiri mendalami pengetahuan, membaca banyak karya dari Dostoevsky atau Nietzsche dan juga banyak pemikir lain, dan menjumpai pemikiran mereka dan membuat satu kekhasan pemikirnya sendiri. Dia juga seorang jurnalis, pemimpin teater, kelompok-kelompok teater, dan menikah 2 kali. Menikah kedua itu dia dianugerahi 2 anak, dan yang terakhir itu dia menulis banyak karya dari pengalaman hidup, membaca banyak karya lalu kemudian mendalami pemikiran-pemikiran, menemukan pemikirannya sendiri untuk dibagikan kepada yang lain. Karya-karyanya itu dalam bahasa Perancis diterjemahkan dalam banyak bahasa, dan kita 2 yang hemat saya cukup terkenal tuh esai tentang Sisyphus, mite Sisyphus, dan ini novel yang menghantarnya meraih Nobel di tahun 1957 itu La Peste atau dalam bahasa Indonesia Sampar. Saya akan gali sebentar untuk kita lihat
tentang solidaritas dalam novel Sampar. Ia mati muda di usia 46 tahun pada 4 Januari 1960 dalam satu kecelakaan mobil bersama dengan pemilik penerbit yang menerbitkan karya-karyanya, Michael Gallimard. Dalam usia yang begitu muda ia meninggal, dia telah melahirkan banyak karya untuk dibaca dan kita bisa pakai untuk tinjau persoalan-persoalan kita, khususnya persoalan dewasa ini. Itu gambaran singkat tentang profilnya. Di samping banyak karya itu, Albert Camus punya dua pemikiran khas yang hemat saya sekali dan untuk saya pikir dapat kita lihat itu. Pertama itu absurditas Camus sebagaimana dikemukakan Setio Wibowo itu suatu situasi tidak masuk akal. Bahasa sederhananya, situasi tidak masuk akal, kondisi yang di mana manusia merindukan untuk memahami dunia secara keseluruhan, realitas secara keseluruhan, tapi yang tampil itu hanya kepingin-kepingin, bagian-bagian, tidak seluruh dunia menampilkan kenyataan, sehingga itu membuat orang menjadi putus asa. Dan situasi ini oleh kamu dinamakan situasi tidak masuk akal, atau dalam bahasa filsafat absurditas, situasi absurditas. Selain itu juga situasi absurditas juga suatu situasi yang tidak kita pahami, di mana manusia ingin hidup tetapi senantiasa diancam oleh kematian. Dan itu real karena itu absurditas itu adalah suatu kondisi hidup. Nanti dalam perjalanan perkembangan pengetahuan dia angkat contoh tentang Sisyphus, mitos Sisyphus, bahwa mitos Sisyphus itu dikisahkan seorang yang Sisyphus yang mendorong dihukum dewa dewi karena membuat kesalahan dan mendorong batu ke puncak, dan secara tidak masuk akal batu itu pasti akan jatuh, tapi Sisyphus melakukan hal itu dipakai oleh Albert Camus mitos itu untuk menunjukkan situasi absurditas, bahwa sesuatu yang dibuat terus-menerus, dialami terus-menerus, tapi manusia tidak akan pernah sampai pada titik pemahaman sepenuhnya. Jadi didorong terus ke atas tapi jatuh, dan dia ulang-ulang. Dan itu jadi situasi yang tidak masuk akal. Dan dari situasi ini kecenderungan orang itu membuat keputusan sendiri. Yang pertama, Albert Camus dalam situasi absurd ini, Albert Camus bilang orang bisa mengakhiri hidup hanya karena mengalami sesuatu yang tidak jelas. Misalnya dia berjuang untuk memahami ini, mencintai seorang tapi tidak jadi, memahami kerinduan, keinginan-keinginannya untuk memahami sesuatu tapi tidak sampai, orang akhirnya bisa putus asa, dan Albert Camus bilang dia bisa bunuh diri. Dan dua bunuh diri yang dikatakan oleh Albert Camus itu bunuh diri secara psikis dan bunuh diri filsafat. Bunuh diri psikis itu mengakhiri hidup, mati. Sementara bunuh diri filsafat itu orang tidak bisa memahami secara keseluruhan pemikiran itu, akhirnya meninggalkan pemikirannya dan beralih ke pemikiran lain. Itu kritiknya terhadap para filsuf yang meninggalkan pemikiran mereka karena tidak total memahami dan tidak mencapai suatu pemahaman utuh dan beralih dari pemikiran itu. Itu kamu bilang itu namanya bunuh diri filsafat. Siklus hidup absurditas ini dicontohkan kita bangun pagi, kerja, dan pada akhirnya kita mati. Albert Camus bilang itu satu situasi absurd dan keinginan-keinginan manusia tidak tercapai itu. Dan dari sini kemudian dia munculkan satu kenyataan lain, yaitu dia memberontak. Pertama, pengalaman hidupnya tentang sakit itu, ketika dia didiagnosa sakit, dia bilang saya mau hidup, tapi kenapa harus ada vonis bahwa saya mati? Akhirnya dia berontak. Saya sendiri menentukan hidup saya, bukan orang lain. Dalam konteks ini dia kemudian di kelompok ateis karena dia berontak. Tuhan yang menentukan hidup manusia. Dia di kelompok ateis karena itu. Dia ada orang yang menentukan hidup kita. Sehingga dia bilang tidak, manusia sendiri yang menentukan hidup. Sehingga kelompok eksistensialis. Dia digolong dalam kelompok eksistensialis. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya. Itulah kebebasan dalam diri. Jadi manusia yang merdeka menurut kamu. Tapi kemudian kemerdekaan dalam diri manusia ini disalahgunakan, sehingga lahirlah
situasi kaos, situasi peperangan. Karena orang bilang, saya sendiri menentukan kebebasan saya, jadi saya bisa bunuh sesama saya. Dan itu nanti novel Sampar ini menghantar pemikiran Albert Camus ini menerjemahkan dua situasi absurditas tidak masuk akal dan pemberontakannya terhadap itu, bahwa suatu situasi absurd mesti dilawan, mesti ditantang, atau mesti ada pemberontak terhadap situasi itu. Nah, jadi itu gambaran pemikiran Albert Camus dari situasi tidak masuk akal absurd kepada suatu pemberontakan. Dua pemikiran ini, dua kekhasan pemikiran Albert Camus ini kemudian kita akan jumpai secara jelas dalam novel Sampar. Karena itu bagian selanjutnya saya coba gambarkan dulu tentang novel Sampar untuk kemudian nanti kita lihat unsur solidaritas dalam novel Sampar itu sendiri. Sampar itu oleh mendiang N.H. ini disebut sebagai suatu kisah kemanusiaan. Sisi ekstrinsik Sampar itu menurut kamu itu Sampar ditulis untuk menyimbolkan wabah hitam seragam tentara Nazi. Jadi penyakit Sampar dipilih untuk menggambarkan perjuangan manusia di hadapan situasi absurditas tadi, situasi sesuatu yang absurd tadi. Itu kamu sendiri membuat satu penelitian khusus tentang penyakit ini, membuat catatan-catatan sejak tahun 1938, dan dia kembali ke kota Oran. Kota menjadi latar tempat cerita ini nanti. Di tahun 1941 itu dia mulai mempelajari dan menuliskan semua itu menjadi suatu novel. Jadi dia melakukan studi juga dalam studi tentang Sampar, penyakit yang mengerikan ini, dan juga mempelajari naskah-naskah kitab suci. Kita lihat dalam kisah kitab suci itu kan ada penyakit Sampar, tula untuk orang Mesir waktu itu. Dan juga dia mempelajari sejarah Yunani kuno, yang nanti kita lihat diambil tentang mitos Sisyphus tadi, dan cerita-cerita tentang Sampar di abad pertengahan, dan sampai kepada laporan-laporan terbaru mengenai wabah Sampar pada waktu itu. Jadi itu kamu pelajari dan dia kemudian menghasilkan karya ini yang kemudian nanti dia diganjari sebagai novel bestseller di sastra Prancis pasca Perang Dunia II. Jadi dia sendiri mengakui bahwa mempelajari teks kitab suci untuk menulis Sampar itu dia melihat Sampar itu sebagai kutukan Allah. Jadi penyakit ditimpakan kepada orang-orang jahat. Kita ingat Firaun, anak-anaknya mati. Lalu orang juga berpandangan bahwa penyakit itu hanya dikhususkan kepada orang-orang jahat. Begitupun dalam mitos Sisyphus, ganjaran hukuman diberikan kepada orang-orang jahat. Maka dia mau menulis Sampar ini untuk menampilkan suatu kenyataan bahwa apakah Sampar itu benar-benar suatu kutukan. Dan dia sendiri menampilkan dirinya dalam salah satu toko sebentar untuk memberontak itu, bahwa ini bukan kutukan. Kalau kutukan, sebagai manusia yang bebas, engkau buat apa terhadap Sampar ini? Jadi itu gambaran ekstrinsik novel Sampar. Latar kamu pilih Sampar sebagai penyimbolan di seragam Nazi yang keras, yang menilai menggunakan kebebasan mereka untuk membunuh yang lain, dan itu dia lawan. Tapi kamu sendiri kemudian mengaku bahwa sebenarnya harus dibaca lebih jauh, bukan hanya seragam Nazi, tapi mesti ditelaah lebih jauh untuk kebutuhan kita. Sehingga bagian ini nanti saya coba gali dalam konteks kita, wabah pandemi COVID itu. Bagaimana karakter-karakter tokoh yang diangkat oleh Albert Camus dapat berguna bagi kita untuk melihat unsur solidaritas yang kita kembangkan untuk keperluan kita di masa pandemi ini. Oke, itu sisi ekstrinsik. Lalu yang kedua, sisi unsur intrinsik, saya langsung sampaikan gambaran umum cerita itu. Albert Camus sendiri tampilkan cerita itu mulai dengan dia bagi dalam 5 bagian buku itu. Jadi buku yang tebalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tebalnya 386 halaman ditambah dengan 10 angka Romawi itu, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia Jakarta di tahun 2014.
itu dilukiskan atau dibagi dalam 5 bagian dengan alur maju. Alur maju itu penggambaran peristiwa yang bergerak maju sampai pada satu situasi klimaks akhir. Dan latar tempat yang dipilih itu situasi kota yang real di salah satu kota di Aljazair itu. Dia menggunakan sudut pandang orang pertama untuk menceritakan seluruh cerita ya dalam novel itu. Cerita orang pertama yang menceritakan itu, dia menempatkan sosok Dr. Rieux, Bernard Rieux. Itu mewakili dirinya, hemat saya itu mewakili dirinya untuk menampilkan semua unsur dalam itu. Saya petakan ke dalam 5 bagian itu. Bagian pertama itu, kamu kenalkan dulu situasi kota Oran, dan juga karakter-karakter tokoh sih. Dia mendeskripsikan sebuah kota Oran, kota yang biasa. Kita bayangkan sini di mana ya? Sebuah kota sederhana, biasa, dan kehidupan masyarakat itu berjalan seperti normal seperti biasanya. Jadi mulai gambarkan situasi absurd, situasi kehidupan kenyataan. Aku bangun pagi, aku buat apa, dan seluruh. Itu dia gambarkan kota Oran. Itu di bagian awal. Dia juga memperkenalkan tokoh-tokoh dalam itu dengan mendeskripsikan pribadi-pribadi mereka. Dan kekhasan kamu itu, karena dia seorang jurnalis, maka dia secara detail mengungkapkan itu. Misalnya karakter tokoh-tokoh dia tekankan secara detail dalam cerita. Coba kamu pelajari, baca, dan lihat itu. Pertama, saya coba angkat beberapa tokoh penting yang nanti kita pelajari dan kita lihat tarik unsur itu. Pertama, tokoh pencerita Dr. Bernard Rieux. Dia itu seorang dokter yang biasa memiliki, dalam diceritakan dalam novel ini, memiliki kebiasaan untuk mengunjungi pasien-pasiennya. Ya, kamu mulai menceritakan suatu kejadian awal setelah mengenalkan tokoh-tokoh. Kejadian awal tuh dibuka dengan kematian tikus-tikus. Kalau kita coba cari penyakit sampar itu penyakit disebabkan oleh tikus itu. Dia buka dengan kematian tikus, tapi dianggap biasa oleh masyarakat orang pada waktu itu. Mulanya satu tikus mati, selanjutnya dari hari ke hari makin banyak tikus yang mati. Orang menjadi yang kematian tikus itu penduduk menganggap biasa, tapi Dr. Rieux melihat bahwa ini pasti ada sesuatu yang aneh nih. Hingga pada puncaknya itu, setelah tikus-tikus mati, seorang penjaga bangunan gedung itu meninggal sebagaimana persis seperti kematian tikus. Sejak itu di bagian pertama itu Albert Camus tutup dengan suatu kengerian di mana tikus-tikus mati dan sosok pertama mati itu penjaga bangunan gedung, namanya Tuan Michael. Lalu Dr. Rieux mengumpulkan semua dokter untuk menyatakan bahwa ini penyakit apa, supaya sasaran penanganan kita itu secara jelas dengan nama yang tepat dan pengobatan yang tepat. Maka bagian pertama itu dia tutup dengan menyebut, setelah mendeskripsikan kematian sampai dengan akhirnya itu dia bilang ini penyakit sampar dan kita harus tangani. Di bagian kedua itu dia mulai melanjutkan bagaimana kengerian menggunakan alur maju, mulai menggambarkan kengerian kematian mulai timbul. Dan pada saat setelah mereka dokter mengumumkan penyakit sampar itu mengerikan, kota Oran ditutup. Tidak ada boleh dari luar masuk lagi, begitupun dari dalam tidak boleh keluar lagi dari kota itu. Maka semua orang terjebak dalam kota itu. Mereka yang datang ke kota Oran hanya untuk pesiar, untuk menikmati keindahan kota itu, tidak bisa pulang lagi karena tunggu waktunya. Begitupun orang-orang dari luar tidak bisa masuk lagi. Akhirnya kita lihat itu, kita bayangkan bagaimana situasi pandemi juga, pandemi COVID. Kota kita ditutup, kita tidak dilarang kemana-mana, hanya di rumah saja. Begitupun ini, perlukisan ini. Orang mulai merasa bahwa ada perpisahan di antara sesama. Saya tidak bisa pulang. Maka perlukisan selanjutnya itu Albert Camus mulai menggambarkan tokoh-tokoh sudah. Jadi ada orang yang datang, tokoh yang datang dari luar, bukan penduduk asli Oran, itu tidak bisa pulang dan dia merindukan istri anaknya. Maka dia melakukan cara-cara ilegal untuk keluar dari membayar penjaga gerbang. Di samping itu ada juga mulai pebisnis jahat yang memanfaatkan peluang tertutupnya kota Oran untuk menaikkan harga-harga barang. Di samping itu menawarkan jasa-jasa ilegal untuk
keluar dari kota, perlu ada jasa. Lalu selanjutnya ada juga yang merasa bahwa pandemi ini adalah keberuntungan karena kejahatan yang dia buat, sehingga polisi, masyarakat maupun para penegak hukum lainnya tidak memikirkan persoalan itu. Akhirnya dia merasa bebas. Oke, sekarang semua orang penegak hukum memikirkan masalah pandemi pandemi sampar. Karena itu masalah saya rasa aman. Sehingga wabah ini dia rindukan supaya terus berlangsung, tidak usah ada selesainya. Begitupun karakter lain. Di salah satu karakter yang cukup menonjol sebagai bentuk kritikan kamu terhadap Tuhan itu melalui tokoh Paneleukes, seorang imam Jesuit dalam cerita ini. Itu dia melihat sisi lain, yaitu melihat sampar yang terjadi di kota orang sebagai kutukan terhadap penduduk kota orang yang jahat. Maka dia mendorong orang untuk berdoa kepada Tuhan, memohon ampun supaya sampar cepat berlalu. Tapi dalam satu situasi ketika dia mengalami kematian ngeri dari seorang anak kecil yang kejang-kejang menderita seperti parah sampai mati, itu dia kaget dan khotbah-khotbahnya kemudian berubah, berisi pada ajakan-ajakan untuk bersolidar dengan sesama. Itu Paneleukes yang digambarkan secara jelas oleh Sampar mengkritik. Saya pikir ini mengkritik gereja khususnya. Jadi kamu hanya mau mengatakan bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, engkau buat apa? Manusia buat apa? Tidak perlu pikirkan hal lain. Engkau memiliki akal sehat, engkau memiliki akal pikiran, bertindak untuk ini. Dan itu ditampilkan melalui tokoh Dr. Rieux. Dan sepanjang kisah ini, Dr. Rieux sebagai pencerita adalah kamu sendiri, itu mengisahkan perjuangannya. Pergi ke suatu tempat, melihat penderita, lalu kemudian memutuskan mendiagnosa penyakitnya, memisahkan dia dari keluarganya, pergi ke tenda. Dan dari situ kita lihat bagaimana penolakan dari keluarga terhadap diagnosa yang diberikan oleh Dr. Rieux, dan juga perkelahian, perebutan itu, perpisahan, supaya tidak ada situasi perpisahan.